Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa insani yang dirahmati Allah. Banyak orang mengira bahwa semakin dekat kepada Allah berarti harus mengalami sesuatu yang luar biasa, melihat karomah, merasakan pengalaman rohani yang menakjubkan, atau selalu larut dalam tangisan saat beribadah. Namun para ulama arif justru mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Mereka mengatakan bahwa tanda seseorang benar-benar dekat dengan Allah seringkali tampak begitu sederhana hingga hampir tidak disadari. Lalu apa sebenarnya rahasia hati yang bersih? Mengapa ada orang yang hidupnya penuh ujian namun hatinya begitu tenang, sementara ada pula yang memiliki segalanya namun jiwanya tetap gelisah? Dalam renungan kali ini, kita akan menyelami salah satu pelajaran tasawuf yang paling indah, bagaimana membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan menemukan ketenangan yang tidak dapat dibeli oleh harta dunia. Simak hingga akhir, karena bisa jadi disinilah jawaban yang selama ini dicari oleh hatimu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang sangat berharga ini, izinkan saya mengajak Anda untuk menjadi bagian dari ikhtiar menyebarkan kebaikan. Jika Anda menyukai konten renungan Islami, nasihat tasawuf, dan pembahasan yang menyejukkan hati seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berikan like sebagai bentuk dukungan agar saluran ini dapat terus menghadirkan kajian yang bermanfaat. Insya Allah, setiap dukungan kecil yang Anda berikan bisa menjadi jalan terbesar ilmu yang mengingatkan banyak hati untuk kembali kepada Allah. Saya juga mengajak Anda berpartisipasi dalam renungan ini. Cobalah tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, bersihkan hatiku dan dekatkan aku kepadamu." Semoga kalimat sederhana ini menjadi doa yang diaminkan oleh para malaikat serta menjadi pengingat bagi diri kita sendiri untuk terus memperbaiki hati. Jangan ragu pula untuk membagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu melalui satu kali berbagi, Allah memberikan hidayah kepada seseorang, lalu mengalir pula pahala jariah yang terus menemani kita bahkan ketika kita telah tiada. Semoga Allah menerima setiap langkah kecil kita dalam menebar kebaikan dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari perhitungan nanti. Sahabat jiwa insani yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa hati begitu mudah berubah? Hari ini kita merasa dekat dengan Allah, penuh semangat beribadah, lisan ringan berzikir, dan mata mudah meneteskan air mata saat mendengar ayatnya. Namun tidak lama kemudian, semua itu seolah menghilang. Hati kembali keras, ibadah terasa berat, doa menjadi sekedar rutinitas, dan dunia kembali memenuhi seluruh ruang pikiran. Keadaan seperti ini bukan hanya dialami oleh sebagian orang, melainkan hampir setiap hamba yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah. Perjalanan rohani memang bukan jalan yang selalu lurus tanpa ujian, melainkan jalan yang dipenuhi proses penyucian diri. Dalam pandangan para ulama arif, hati adalah pusat kehidupan manusia, bukan sekedar tempat lahirnya perasaan, melainkan sumber dari setiap niat, ucapan, dan perbuatan. Apabila hati dipenuhi cahaya keimanan, maka seluruh anggota tubuh akan terdorong menuju kebaikan. Sebaliknya, ketika hati mulai tertutup oleh dosa, kesombongan, cinta dunia yang berlebihan, dan kelalaian mengingat Allah, maka sedikit demi sedikit cahaya itu akan meredup. Seseorang mungkin masih terlihat rajin beribadah di hadapan manusia,
namun di dalam dirinya ia merasa kehampaan yang sulit dijelaskan. Inilah mengapa membersihkan hati menjadi salah satu pembahasan paling penting dalam perjalanan seorang mukmin. Seringkali kita lebih sibuk memperbaiki penampilan daripada memperbaiki hati. Kita rela menghabiskan waktu merawat apa yang tampak oleh mata manusia, namun lupa merawat apa yang selalu dilihat oleh Allah. Kita berusaha menjaga nama baik di hadapan sesama, namun terkadang lalai menjaga keikhlasan yang hanya diketahui oleh Rabb semesta alam. Padahal yang menjadi ukuran di sisi Allah bukanlah kemegahan pakaian, banyaknya harta, atau tingginya kedudukan, melainkan kebersihan hati yang melahirkan ketakwaan. Hati yang bersih akan memandang nikmat dengan rasa syukur, memandang musibah dengan kesabaran, dan memandang kehidupan sebagai jalan untuk semakin mengenal Allah, bukan sekedar tempat mengejar kenikmatan dunia. Sahabat jiwa insani yang dirahmati Allah, tasawuf mengajarkan bahwa musuh terbesar seorang hamba seringkali bukan keadaan di luar dirinya, melainkan hawa nafsu yang bersemayam di dalam diri sendiri. Betapa banyak orang yang berhasil menaklukkan kesulitan hidup, namun gagal menaklukkan kesombongan. Betapa banyak yang mampu mengalahkan lawan di hadapan manusia, namun tidak mampu mengendalikan amarah, iri hati, rasa ingin dipuji, dan cinta dunia yang tersembunyi di dalam dada. Karena itulah perjalanan menuju Allah bukan pertama-tama tentang melangkah ke tempat yang jauh, melainkan tentang membersihkan ruang hati agar layak menjadi tempat bersemayamnya cahaya petunjuk. Sayangnya, di zaman yang serba cepat ini, hati semakin mudah dipenuhi hal-hal yang tidak membawa manfaat. Berita yang silih berganti, kesibukan yang tiada henti, perlombaan mengejar pengakuan manusia, serta keinginan untuk selalu terlihat lebih baik daripada orang lain. Semua itu seringkali membuat hati kehilangan ketenangannya. Kita merasa lelah, tetapi tidak tahu apa sebenarnya membuat lelah. Kita merasa kosong, padahal berbagai kenikmatan telah kita miliki. Ini menjadi isyarat bahwa kebutuhan terbesar manusia bukan hanya kebutuhan jasmani, melainkan kebutuhan rohani, dan kebutuhan itu hanya dapat dipenuhi dengan kedekatan kepada Allah. Mendekat kepada Allah bukanlah perjalanan yang hanya diperuntukkan bagi para ulama atau orang-orang yang dianggap sudah sempurna ibadahnya. Allah membuka pintu rahmat bagi siapa saja yang datang dengan hati tulus meskipun masih penuh kekurangan. Bahkan seringkali langkah pertama dimulai dari penyesalan yang jujur, air mata taubat yang mengalir dalam kesunyian, atau doa lirih yang terucap di tengah malam saat tidak ada seorang pun yang mendengarnya selain Allah. Dia tidak menunggu hambanya menjadi sempurna terlebih dahulu. Justru karena kasih sayangnya, dia memanggil setiap hati yang ingin kembali kepadanya. Sahabat jiwa insani yang senantiasa dirahmati Allah, sebagaimana cermin yang bersih dapat memantulkan cahaya yang sempurna, hati yang suci akan mudah menerima petunjuk Allah. Setiap dosa yang dilakukan tanpa disertai taubat akan meninggalkan noda. Jika segera dibersihkan dengan istighfar, penyesalan, dan amal soleh, hati akan kembali bersinar. Namun jika noda itu terus dibiarkan menumpuk, lambat laun hati kehilangan kemampuannya menerima cahaya hidayah. Berikut adalah langkah-langkah membersihkan hati. 1. Jujur kepada diri sendiri.
berani mengakui kelemahan, dosa, dan kekurangan yang selama ini mungkin kita sembunyikan, bahkan dari diri sendiri. Jangan merasa aman hanya karena manusia memandang kita baik. Yang paling penting adalah keadaan hati kita di hadapan Allah. Banyak amal yang tampak besar di mata manusia, namun menjadi ringan di sisi Allah karena tercampur rasa ingin dipuji. Sebaliknya, amal yang tampak kecil bisa bernilai sangat besar karena lahir dari hati yang tulus. Yang kedua, memperbanyak taubat dan istighfar. Taubat bukan hanya untuk mereka yang bergelimang dosa besar, melainkan kebutuhan setiap hamba. Bahkan orang-orang soleh pun senantiasa beristighfar karena mereka sadar betapa banyak kekurangan dalam ibadahnya. Taubat sejati bukan sekedar ucapan lisan, melainkan penyesalan yang lahir dari hati, disertai tekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, menjaga hati dengan zikir. Zikir bukan hanya rangkaian kata yang diucapkan lisan, melainkan upaya menghadirkan Allah dalam setiap keadaan. Ketika seseorang hidup bersama zikir, ia akan lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih bijaksana dalam bertindak, dan lebih tenang menghadapi persoalan hidup. Hatinya tidak mudah dikuasai amarah, kesedihan berlebihan, atau pujian manusia. Yang keempat, bermuhasabah setiap hari. Bisakah menghisap diri sendiri sebelum amal dihisap oleh Allah? Tanyalah pada hati, apa yang telah aku lakukan hari ini demi mencari keridhaan Allah? Dosa apa yang harus segera aku sesali? Nikmat apa yang belum aku syukuri? Siapa yang telah aku sakiti dan harus segera aku minta maaf? Kebiasaan ini membuat kita lebih sibuk memperbaiki diri daripada mencari kesalahan orang lain. Yang kelima, melepaskan keterikatan berlebih pada dunia. Dunia bukanlah musuh yang harus dibenci. Ia adalah ladang tempat kita menanam amal. Namun jangan sampai dunia menguasai hati. Jadikan harta sebagai sarana beribadah, bukan ukuran kemuliaan. Jadikan jabatan sebagai amanah, bukan kebanggaan. Terima pujian dengan rasa takut akan ria, dan hadapi celaan dengan kesabaran. Ketika hati tidak lagi diperbudak dunia, barulah terasa kebebasan yang sejati. Sahabat jiwa insani yang dirahmati Allah, pada akhirnya tanda hati yang mulai bersih bukanlah banyaknya pengalaman luar biasa yang dialami seseorang, melainkan perubahan akhlak. Ia menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih rendah hati, lebih ikhlas, dan lebih mencintai kebaikan. Ia tidak merasa dirinya paling suci, melainkan justru semakin takut jika amalnya tidak diterima. Ia tidak sibuk mencari penghormatan dari manusia, tetapi terus berharap agar Allah memandangnya dengan rahmat dan kasih sayang. Kedekatan kepada Allah juga ditandai dengan ketenangan hati dalam menerima segala ketetapannya. Ketika nikmat datang, ia bersyukur tanpa menjadi sombong. Ketika ujian datang, ia bersabar tanpa berputus asa. Ketika doa belum dikabulkan, ia tetap yakin bahwa Allah memilihkan waktu yang terbaik. Ketika kehilangan sesuatu yang dicintai, ia tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhannya. Ketenangan seperti ini tidak dapat dibeli harta, tidak dapat diwariskan keluarga, dan tidak dapat diberikan oleh manusia. Ia adalah anugerah bagi hati yang telah belajar menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jiwa insani,
Bayangkan sejenak jika malam ini adalah malam terakhir dalam hidup kita. Jabatan akan ditinggalkan, harta akan berpindah tangan, rumah akan dihuni orang lain, dan nama yang kita banggakan perlahan akan dilupakan. Tidak ada yang ikut masuk ke dalam kubur selain amal dan hati yang kita bawa menghadap Allah. Karena itu, jangan menunggu usia tua untuk membersihkan hati. Jangan menunggu datangnya musibah untuk mengingat Allah. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya kedekatan dengannya. Hari terbaik untuk kembali adalah hari ini. Saat terbaik untuk bertaubat adalah sekarang. Mulai dari hal-hal sederhana namun dilakukan dengan istiqomah. Jagalah sholat dengan lebih khusyuk. Perbanyak membaca Al-Quran dengan hati yang hadir. Basahi lisan dengan zikir dan istighfar. Maafkan orang yang menyakiti kita. Jauhkan hati dari kesombongan dan kebencian, serta perbanyak amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin manusia tidak melihat perjuangan kita melawan hawa nafsu, menahan amarah, atau menangis dalam sujud memohon ampun. Namun Allah melihat semuanya. Tidak ada satupun air mata taubat yang jatuh dengan tulus, yang luput dari pengetahuannya. Tidak ada satupun langkah kecil menuju kebaikan yang sia-sia di sisinya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Seberat apapun dosa yang pernah dilakukan, sebesar apapun kesalahan yang terjadi, pintu taubat selalu terbuka selama nafas masih berhembus. Allah tidak meminta kita datang dengan kesempurnaan, melainkan dengan hati yang tunduk, penuh penyesalan, dan berharap kepada rahmat-Nya. Sahabat jiwa insani, marilah kita berdoa. Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Sucikanlah hati kami dari rasa ingin dipuji, kesombongan, dengki, dan kemunafikan. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas. Anugerahkanlah hati yang bersih saat kami bertemu denganmu. Karuniakanlah kami akhir kehidupan yang baik, dan kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus yang tertinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak renungan ini hingga akhir. Semoga apa yang kita dengar menjadi cahaya yang menerangi hati, menjadi pengingat yang mengubah sikap, dan menjadi bekal terbaik untuk menghadap Allah. Semoga kita semua termasuk hamba yang hatinya selalu bersih, imannya semakin kuat, dan hidupnya penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.